Ratri Pramudita adalah seorang perempuan berusia 21 tahun. Ia biasa dipanggil Dita. Ia tinggal di Desa Ronggo, Kecamatan Jakenan, Pati, Jawa Tengah. Dita dikenal sebagai anak yang baik dan tidak pernah berpacaran. Meski banyak laki-laki yang tertarik padanya, Dita sangat selektif dalam memilih pasangan. Dita juga memiliki hubungan persahabatan dengan seorang laki-laki yang bernama Kusnan Aminuddin, yang biasa dipanggil Udin. Udin diketahui berprofesi sebagai buruh bangunan. Udin sendiri berusia 21 tahun, sebaya dengan Dita. Mereka bertetangga. Rumah Udin hanya berjarak beberapa meter dari rumah Dita. Udin sebenarnya memiliki perasaan suka kepada Dita. Namun, Udin tidak berani mengungkapkannya. Bahkan Udin sering mengaku kepada orang-orang bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Dita. Meski kenyataannya, Dita hanya menganggapnya sebagai teman. Karena Dita yang belum memiliki pacar, orang tua dan keluarganya berinisiatif untuk mengenalkan Dita dengan seorang laki-laki dari Desa Wiroto, Kecamatan Kaliori, Rembang. Melihat kecantikan Dita, laki-laki tersebut langsung melamarnya saat itu juga. Merasa cocok dengan laki-laki tersebut, Dita pun menerima lamaran laki-laki tersebut. Karena hal itu, mereka berencana melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2024. Kabar pernikahan ini menyebar dengan cepat. Dan kabar itu pun sampai ke telinga Udin. Udin merasa hancur, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dita akan menikah dengan orang lain. Perasaan cemburu dan sakit hati membuatnya stres dan gelisah, sampai-sampai ia tidak bisa tidur karena memikirkan hal tersebut. Api cemburu yang sudah membara membuat Udin mulai mencari cara untuk menggagalkan pernikahan Dita. Dia mulai mengintai setiap gerak-gerik Dita. Hingga pada tanggal 4 Juni 2024, seminggu sebelum pernikahan Dita, Udin menghubungi Dita. Udin mengajak Dita untuk ketemuan di rumahnya, dengan alasan ingin menawarkan handphone ke Dita. Karena memang Dita meminta bantuan kepada Udin untuk mencarikan handphone second yang akan ia beli. Tanpa rasa curiga, Dita mengiyakan ajakan Udin. Dita lalu berpamitan kepada ibunya untuk mengambil ponselnya di rumah Udin. Sesampainya di rumah Udin, Dita disambut oleh Udin. Saat itu orang tua Udin sedang tidak ada di rumah. Setelah Dita masuk ke dalam rumah, Udin langsung mengunci pintu rumahnya dari dalam. Udin mulai mengungkapkan tentang perasaannya kepada Dita. Udin tidak terima jika Dita akan menikah. Namun, Dita tidak bisa membalas perasaan Udin, karena memang Dita menganggap Udin sebatas teman saja, apalagi Dita saat ini telah bertunangan, dan 1 minggu lagi akan menikah. Lalu, obrolan tersebut berubah menjadi percekcokan. Udin yang emosi menjadi gelap mata, ia mencekik dan membenturkan kepala Dita ke tembok, membuat Dita tidak sadarkan diri. Udin kemudian mengambil gunting dan menusuk beberapa bagian tubuh Dita, kemudian menggorok lehernya hingga hampir putus. Dita tewas di tangan Udin. Ibu Dita yang merasa khawatir karena Dita tidak kunjung pulang, memutuskan untuk mendatangi rumah Udin. Sesampainya di sana, ia melihat motor Dita yang terparkir di depan rumah Udin, namun, tidak ada jawaban ketika dia memanggil anaknya. Ibu Dita kemudian meminta bantuan warga untuk membujuk Udin agar membuka pintu. Namun Udin tetap tidak mau membukanya. Warga yang curiga kemudian melaporkan kejadian ini ke kepala desa, dan diteruskan ke kepolisian. Akhirnya, pihak kepolisian dan warga mendobrak pintu rumah Udin, dan mendapati jenazah Dita yang tergeletak dengan bersimbah darah, dengan kondisi leher yang hampir putus. Dita telah dengan kondisi yang mengenaskan. Saat itu Udin tidak melarikan diri, ia hanya meringkuk di sudut kamarnya. Lalu kemudian Udin langsung diringkus, dan dibawa ke kantor polisi. Kepada polisi, Udin mengaku bahwa dia mencintai Dita, dan merasa sakit hati karena Dita akan menikah dengan orang lain. Udin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hukuman berat kini menantinya.